Informasi petugas gabungan berhasil menemukan satu jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Petugas gabungan berhasil menemukan satu jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Esia, 24 tahun. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Sementara jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke Puskesmas Pandanarum untuk dilakukan pemulasaran. Kemudian kami informasikan juga ada satu orang meninggal dunia, namanya Aisyah, usia 24 tahun. Saat ini sedang kita persiapkan untuk pemakaman, dan yang dari rumah sakit yang kemarin yang dinyatakan luka atas tindakan untuk dikatakan itu sekarang meninggal dunia, dan saat ini sedang bergerak ke Pandanarum untuk kita makamkan. Hingga saat ini data dari BPBD jumlah korban meninggal dunia tercatat 2 orang, 1 orang ditemukan di lokasi kejadian. 1 korban lagi berhasil dievakuasi malam hari usai kejadian. Namun mengalami luka cukup parah dan meninggal dunia di puskesmas. Kedua korban meninggal dunia merupakan ibu dan anak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor yang melanda Banjarnegara membuat ratusan orang dievakuasi, sementara 194 rumah rusak terdampak longsor. Warga di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah panik saat mengetahui tanah longsor mendekati permukiman mereka. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan sudah tertimbun material longsor. Akibat longsor, 30 rumah tertimbun tanah. Sementara 194 rumah lainnya juga terdampak. Tak hanya itu, sebanyak 671 orang mengungsi ke tempat aman karena tanah rawan longsor kembali. Menurut data tadi malam dan laporan dari warga yang mengungsi, ada 27 orang yang masih belum diketahui keberadaannya. Ini masih kita terus lacak. Jangan-jangan dia ada di tempat saudaranya ataupun belum ngabari ke saudaranya, sehingga data itu masih bisa berkembang terus, sehingga ini masih terus dilacak. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Saat ini korban selamat diungsikan di 3 tempat berbeda, yaitu Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandan Arum. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait proses pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Selamat sore Pak Gubernur, apa kabar? Oke, selamat sore Pak. Pak Lutfi, bagaimana proses perkembangan pencarian korban saat ini, Pak? Yang pertama, kebetulan saya ini lagi di lokasi, jadi di lokasi tepatnya di Desa Situkung, ke Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara. Saya telah melakukan evaluasi dengan Pangdam, dengan Kapolda, dengan Basarnas, dengan deputi dari BNPB, yang semuanya kita kumpulkan, hampir 500 relawan kita kerahkan. Kemudian update yang terbaru bahwa memang benar jumlah pengungsi kita adalah 821. Itu satu dukuh. Jadi satu dukuh ini kita lakukan evakuasi bersama-sama di tempat pengungsian untuk menghindari adanya tanah yang masih bergerak. Meskipun dampak tanah longsor ini menimpa 30 rumah, tetapi rumah-rumah yang lain saya himbau masyarakat untuk kita geser di wilayah kita sehingga dalam posisi aman. Kemudian dari 821 orang pengungsi ini memang meninggal ada 2 orang, yaitu di rumah sakit karena ketimpa apalah itu, tetapi 2 orang dipastikan meninggal rumah sakit. Kemudian yang sedang dalam pencarian ini adalah 27 orang.
Dan pencarian ini sudah kita bentuk tim, jadi Basarnas dengan berikut alat. Hari ini ada 8 alat bego kita geser ke sana. Problemnya adalah cuacanya sangat tidak mendukung karena hujan, kemudian berkabut. Ya, ini adalah akibat dampak daripada perubahan iklim, yaitu hujan yang 3 hari terus menerus. Oleh karena itu, langkah yang kita lakukan adalah kita Pemprov dengan instansi terkait telah membentuk beberapa tim klaster, yaitu klaster pengungsian, kemudian klaster kesehatan, kemudian klaster logistik, dan klaster infrastruktur yang semuanya sudah kita bentuk teamwork secara tersendiri. Sehingga layanan dasar masyarakat dari 821 itu betul-betul terpenuhi terkait dengan itu. Termasuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita yang terdampak di pengungsian ini adalah ada yang SD, ada yang TK, ada yang SMP bahkan. Kami pastikan mereka, Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten, mereka tetap bersekolah sebagaimana biasa. Itu yang harus kita lakukan. Demikian, Mas. Baik, Pak Gubernur, tadi Anda katakan tanah ini kan masih labil, ada potensi juga longsor susulan juga kembali terjadi. Bagaimana kemudian metode yang digunakan dalam mencari korban yang saat ini masih hilang? Yang pertama, yang betul-betul dia datang ke sana adalah tim Tagana yang betul-betul terlatih ya. Jadi terlatih dari Basarnas sudah dibentuk beberapa tim, jadi tim kecil lengkap, itu ada TNI, ada Polri, ada kita. Yang ini kita gerakkan dengan menggunakan metode gerakan-gerakan kecil. Jadi tidak serta-merta masyarakat, apalagi masyarakat, kalau tidak terlatih tidak saya perintahkan untuk ke sana. Karena ini masih dalam situasi rawan. Di samping yang tidak kalah pentingnya adalah kita sudah mapping dari berdasarkan keterangan dari kepala desa, tempat lokasi peta di mana rumah 30 orang itu tertimpa longsor. Karena longsoran ini kan panjangnya hampir 650, artinya kan hampir panjang sekali. Sehingga tempat tempat spot di mana masyarakat tinggal itu betul-betul penting untuk memastikan bahwa di situ adalah korban yang kemungkinan tertimbun daripada tanah longsor itu. Demikian, Mas. Baik, Pak, artinya kemungkinan korban yang masih hilang ini ada di titik yang sama, Pak, atau ada tersebar di beberapa titik? Itu yang belum kita pastikan. Pertama, kita harus mengevakuasi terkait dengan timbunan tanah longsor. Kemudian yang kedua, dari timbunan tanah longsor kan tidak serta-merta harus kita ambil. Betul-betul kita pastikan dari kepala desa atau saksi yang sudah ada. Kemudian yang kedua, kita juga pakai K9 ya. K9-nya Polda itu kita gunakan untuk mengendus. Barangkali nanti bisa dengan K9 yang kita jalankan bisa mempercepat terkait dengan evakuasi yang belum ketemu. Demikian, Mas. Baik, Pak, untuk warga yang mengungsi sendiri ada cukup banyak nih warga yang mengungsi. Terbagi ke berapa posko? Ada 3 tempat yang kita siapkan, satu di GOR, kemudian yang kedua di Balai Desa Beji, kemudian yang ketiga di tempat saya sekarang tinggal, ya. Dan yang keempat ada beberapa warga yang sudah punya keluarga di seputaran Kecamatan Pandanarum. Tetapi Dinas Sosial sudah mendatakan, saya tidak pengen data ini tidak valid. Jadi di masing-masing pengungsi sudah by name, by address terdatakan secara valid. Agar tidak terjadi adanya simpang siuran daripada pendataan masyarakat. Tapi yang lebih utama adalah untuk menenangkan trauma healing bagi masyarakat yang terdampak. Karena ini sangat fluktuatif, yang jumlahnya tidak sedikit, hampir 1 dukuh yang kita evakuasi, sehingga trauma healing ini perlu. Termasuk kami dengan BPD sudah rapat untuk di mana kita nanti tentukan hunian sementaranya dan hunian tetapnya sudah kita tentukan. Karena Bupati yang dalam hal ini Kabupaten Banjarnegara dengan Forkomindanya sudah menetapkan tanggap darurat berikut penetapan daerah huntara yang kita lakukan. Demikian, Pak. Baik, artinya seluruhnya akan direlokasi, Pak? Betul, dan ini harus kita relokasi karena hunian yang kemarin kampung ini, dukuh ini adalah dukuh tanah longsor. Oke. Jadi ada di perengan gunung, kemudian sekali apabila menjadikan tempat tinggal. Dan lewat pendekatan kepala desa, terus komunikasi kami dengan warga, beliau insya Allah mau untuk kita lakukan relokasi.
Baik, Pak, tadi Anda katakan ini terbagi atas beberapa klaster. Yang menjadi prioritas untuk dilakukan saat ini klaster yang mana, Pak? Apakah semuanya berjalan secara paralel? Semuanya bareng, nggak ada yang menjadi utama karena kita harus kecepatan, karena kemanusiaan yang kita kedepankan. Artinya hadirnya negara dalam rangka masyarakat yang terdampak ini menjadi prioritas utama, terutama layanan dasar. Jadi layanan dasar masyarakat kita ini kan penting sekali, dari mulai kebutuhan makan, kemudian kebutuhan sekolah, kemudian kebutuhan tempat tinggal, kemudian kesehatan, pendidikan, ini yang kita prioritaskan karena jumlahnya besar. Sehingga dinas-dinas kita tentang provinsi termasuk dinas-dinas kabupaten kota ikut serta bersama-sama dalam rangka bersama-sama melakukan mitigasi terkait bencana ini. Baik, longsor juga tidak hanya terjadi di Banjarnegara, namun juga di Cilacap. Hal yang serupa juga dilaksanakan untuk longsor yang di Cilacap, Pak, ya? Sama, Pak. Di Cilacap juga sudah kita bentuk klaster-klaster, dan perkembangan terbaru khusus untuk Cilacap kemarin sudah kita temukan lagi 3 orang dan 3 orang, berarti tinggal 7 orang yang belum ketemu. Doakan nanti kita bisa menemukan korban yang 7 orang yang belum ketemu. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih Pak Gubernur atas waktunya. Ya, silakan, Pak. Pak. Iya, silakan. Kami sudah akan rapatkan di 35 kabupaten dengan adanya perubahan musim ini menjadi acuan kita untuk betul-betul mempunyai upaya pencegahan. Sehingga para bupati wali kota dengan BPD-nya telah melakukan rapat untuk menentukan kabupaten kota mana yang menjadi high risk, dan mulai sekarang kita lakukan upaya pencegahan. Demikian, Mas. Baik. Semoga prosesnya berjalan lancar, Pak, ya, dan ini bisa berdampak positif bagi warga yang terdampak. Terima kasih Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, Pak Gubernur. Sehat selalu. Dampak longsor Banjarnegara, 194 rumah rusak dan 30 diantaranya rata dengan tanah. Warga diimbau tidak mendekat atau melakukan evakuasi barang lantaran pergerakan tanah yang tidak stabil. Inilah kondisi rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya karena panik menyelamatkan diri. Kini kondisi rumah warga rata dengan tanah akibat longsor tebing setinggi 100 meter menimpa perkampungan. 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga dinyatakan hilang. Sementara 194 rumah terdampak tanah longsor dan 671 warga diungsikan. Material longsor menimbun rumah warga setinggi 10 meter. Akibat peristiwa ini, 10 warga mengalami luka-luka. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. BPBD bersama tim gabungan saat ini melakukan pemetaan kondisi tanah menggunakan drone. Hasil pemantauan udara diperlukan untuk menentukan zona aman bagi tim penyelamat sebelum pencarian korban dilanjutkan. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Apakah masih ada pergerakan yang sangat signifikan ataukah sudah tidak ada pergerakan tanah, sehingga kalau sudah dipastikan tidak ada pergerakan tanah, baru tim-tim yang lain akan menuju ke lokasi untuk mencari barangkali masih ada masyarakat yang ada di lokasi itu. Jadi untuk saat ini akan kami. Pergerakan tanah yang tidak stabil menjadi ancaman serius dan membuat seluruh aktivitas evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau tetap waspada. Selain itu, warga dilarang mendekat ke lokasi bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Petugas masih memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi.
Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga lupa mematikan kompor, 2 rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan warga yang berada di lokasi kejadian. Ya Allah, ya Allah, tenang, ya Allah, serem amat Pak, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu dan juga bambu membuat api dengan mudah membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan juga warga sekitar. Bakaran, gede banget nih. Buset. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Komandan Pos Damkar Sektor Pasar Kemis, Tauhid, mengungkapkan api pertama kali muncul dari salah satu rumah makan yang sedang memasak. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah makan lupa mematikan kompor saat akan pergi keluar. Ya Pak, penyebabnya itu kompor apinya naik ke atas, sementara di atapnya itu yang sudah terbakar tadi dari daun kelapa itu. Sehingga cepat menjalar, sementara juga didukung oleh anginnya sangat kencang untuk wilayah ini. Hingga kita turunkan 3 unit dari pos Pasar Kemis, pos Sepatan, dan pos Rajeg. Alhamdulillah dengan 3 unit ini kita langsung bisa menyelesaikan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran kini diselidiki Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Palmerah, Jakarta Barat panik saat kebakaran hebat melanda permukiman mereka. Diduga kebakaran dipicu dari kabel sutet yang terputus saat diperbaiki petugas PLN. Sejumlah warga panik saat melihat api berkobar dengan hebat melanda permukiman di kawasan Pelita 8, Jatipulu, Palmerah, Jakarta Barat. Tugas pemadam kebakaran yang tiba pun langsung berupaya mengisolasi api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pasca kejadian kebakaran hebat, warga yang menjadi korban kebakaran mengais sisa barang berharga mereka di tengah puing-puing. Lagi nyari barang-barang yang masih bisa, ini ternyata tidak ada, bisa diselamatin, udah habis. Pada saat kejadian nggak ada yang bisa diselamatin? Nggak ada, nggak bisa. Semua nggak ada yang kebawa. Cuman ada surat-surat uang, 1 tas kecil yang bisa kebawa. Karena ya emang api udah bercik kemana-mana, udah langsung nggak bisa. Untuk pakai sekolah untuk pelajaran? Nggak ada. Sedikitnya 54 rumah hangus terbakar dan mengakibatkan 350 jiwa harus dievakuasi ke pos pengungsian terdekat. Diduga kebakaran berasal dari kabel transmisi sutet yang terputus di area RT 6 tepat di atas permukiman. Saat kabel jatuh terjadi percikan dan memicu api di sejumlah lokasi sekaligus. Kini warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, selimut, serta kasur.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca kebakaran di Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, kami telah terhubung dengan rekan kami Hadisti Nur Arifah di sana. Selamat sore, Hadisti. Bagaimana kondisi pasca kebakaran di sana? Iya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini pasca kebakaran yang terjadi di Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, terlihat ini di belakang saya situasinya masih tersisa puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada Minggu sore kemarin. Nah, bahkan di area depan terlihat ini masih dipasang garis polisi yang artinya memang untuk lokasi kebakaran ini belum dapat diakses atau dilalui oleh pihak-pihak yang tentunya tidak memiliki kepentingan. Namun, Davi, kita bisa lihat bersama di area dalam lokasi kebakaran ini terlihat juga warga yang berupaya mengais sisa-sisa kebakaran, barangkali jika mereka menemukan barang-barang mereka yang masih dapat diselamatkan. Namun ini saya akan memperlihatkan kepada Anda, Davi, situasi terkini di mana terlihat ini rumah terdampak dari kebakaran yang terjadi pada Minggu sore kemarin ini hampir keseluruhan terlihat hangus terbakar. Bahkan kalau saya melihat ini tidak terlihat adanya barang yang masih dapat diselamatkan. Namun tampaknya warga ini tidak putus semangat, mereka masih berupaya ini terlihat mengais sisa-sisa kebakaran ini ataupun puing-puingnya ini untuk menemukan barang-barang yang masih dapat mereka amankan. Mungkin untuk mengetahui seperti apa situasinya, kemudian apa yang tengah dicari nih oleh warga terdampak, kita coba bertanya dengan salah satu warga terdampak di sini. Bapak, selamat sore. Izin Bapak dengan siapa? Dengan Pak Herman. Pak Herman ini salah satu warga terdampak begitu ya Pak ya. Nah, ini lagi berusaha mengais sisa-sisa atau puing-puing kebakaran ya Pak ya. Iya. Apa ini kebetulan yang tengah dicari Bapak? Permisi. Ya, ini seadanya ya, kayak besi-besi ya buat nanti malam para begadang ya kan. Nanti bisa disisikan buat beli rokok atau kopi. Bapak sendiri kondisi rumahnya Pak pasca kebakaran ini seperti apa? Sudah dilihat Pak? Ya, kalau posisinya kalau rumah saya sih nggak terlalu parah ya, mungkin kawan-kawan lah yang terlalu parah. Betul. Kemarin nih Pak, kalau kilas balik nih Pak, seperti apa sih Pak kronologi kejadiannya? Ya, itu dari sutet Kak, dari sutet itu kan meledak sekali, nggak terlalu parah, kedua kali baru cipratan api mencar. Iya. Saat ini nih Pak, warga-warga terdampak nih mewakili Bapak sendiri sudah seperti apa nih Pak? Apakah mereka mengungsi atau ada yang ke rumah warga atau bagaimana nih Pak? Ya, sebagian ada yang mengungsi di aula masjid sama di taman yang itu didirikan oleh pihak ini, pos tenda dari kelurahan. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Bapak ya. Boleh Bapak dilanjutkan ini aktivitasnya. David dan juga pemirsa, seperti inilah terlihat situasi sisa puing-puing dari kebakaran. Nah, disebabkan ya diduga kebakaran ini oleh putusnya kabel sutet yang terjadi pada sore hari kemarin. Nah, kita lihat bersama Davi, saat ini juga kami melihat tadi memang sudah ada petugas PLN di atas sana ini yang tengah memperbaiki kabel sutet yang memang ini menjadi penyebab dari kebakaran ini. Nah, proses perbaikan ini tadi memang sudah dilakukan sejak dari tadi pagi hingga sore hari ini. Begitupun juga terkait listrik di lokasi kebakaran hingga saat ini juga masih dalam keadaan padam tentunya untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Dan tadi kalau dari pernyataan warga terdampak hingga saat ini memang dari pihak PLN sendiri ini belum memberikan pernyataan secara resmi, namun untuk bantuan hingga saat ini memang masih terus disalurkan di posko pengungsi ya, baik itu dari BPBD kemudian juga dari pihak PLN sendiri. Demikian Davi. Baik, terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di pelataran sekitar gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi dihadiri oleh seluruh tersangka, pihak-pihak kejaksaan, keluarga korban, dan LPSK.
Dalam rekonstruksi, 2 tersangka yang merupakan oknum TNI juga turut dihadirkan. Keduanya menggunakan baju tahanan berwarna kuning karena merupakan tahanan militer. Sedikitnya 57 adegan dari para tersangka telah dilakukan dan 17 tersangka dihadirkan. Terdiri dari 15 warga sipil dan 2 anggota TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Soehartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Tak hanya itu, seluruh hakim konstitusi juga diminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan. Kali ini jabatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Ruli menyebut Soehartoyo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh hakim konstitusi mundur dari jabatannya. 2028. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para hakim konstitusi. Bahwa saya Selain itu, keabsahan status Soehartoyo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Soehartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Hal ini berdasarkan putusan PT UN yang mengabulkan sebagian gugatan yang menyatakan membatalkan pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi dan Ferry Amsari. Selamat sore, Bung Ruli. Bung Ferry, apa kabar? Sore, Mas Davi. Baik. Baik ya. Saya ke Bung Ruli terlebih dahulu. Bung Ruli, Pak Soehartoyo ilegal. Dari sisi mana Anda melihatnya? Ya. Jadi gini, pertama ini kan putusan PT UN ya, nomor 604 ini tahun 2023 itu yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 16 Desember 2024, amar putusannya jelas ya. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kedua, menyatakan batal keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua MK Pak Soehartoyo ya. Kemudian mencabut keputusan SK 17 2023 ini ya. Artinya amar putusan ini tentu harus dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Sehingga pada saat itu sudah dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut, tidak ada perintah lagi untuk dipertahankan. Jadi harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 huruf C ya, ayat 4 dan juga Undang-Undang MK pasal 4 ayat 3 bahwa untuk pemilihan Ketua MK itu harus melalui rapat pleno pemilihan hakim MK. Jadi dilaksanakannya menurut Anda sebagai seperti apa bentuknya? Ya. Mundur? Jadi gini, ini kan lucunya gini. Ini keputusan MK nomor 17 tahun 2023 sudah dibatalkan. Pak Soehartoyo jadi Ketua MK berdasarkan rapat pleno 9 November 2023. Ya. Ini satu kesatuan. Nah, pertanyaannya kenapa masih muncul di dalam SK nomor 8 tahun 2024 yang cacat hukum ini? Ini kan ditetapkan oleh Soehartoyo sebagai Ketua MK. Maka saya katakan ini merupakan Ketua MK ilegal. Kenapa? Tidak sah. Bagaimana bisa menjadi Ketua MK? Ya. Padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim-hakim konstitusi. Nah, harusnya itu melalui rapat pleno hakim konstitusi. Oke, baik. Baik. Bung Ferry, tanggapan Anda? Ya, wajar ya, tapi ada kritik-kritik semacam ini wajar. Apalagi MK sedang menjalankan tugasnya dengan baik-baik sekali ini ya. Jadi kritik seperti ini ya lumrah saja. Cuman kalau mau kita lihat ke belakang, kasus ini muncul karena pemberhentian Ketua MK sebelumnya Pak Anwar Usman dalam kasus paman dan keponakan di Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah itu berlanjut perkara keputusan MK-nya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara sudah memutuskan seperti yang disampaikan oleh Bung Ruli tadi, dan tidak ada amar di dalam perkara itu yang tidak dipatuhi MK. Amarnya sudah diikutin bahwa
surat keputusan yang lalu dinyatakan batal, lalu dicabut oleh MK dan kemudian dibuat surat keputusan yang baru. Kalau diperhatikan baik-baik di amar perkara itu juga tidak ada perintah untuk memilih ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Nah, MK karena berdasarkan amar putusan itu kemudian menerbitkan SK baru untuk penetapan yang baru. Jadi MK sudah mematuhi seluruh proses putusan petun. Tapi sekali lagi memang segala sesuatu yang terjadi di MK karena MK sedang memutuskan banyak perkara ya, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kepolisian, dengan militer dan lain-lain. Nah, kecewaan-kecewaan ini lebih mirip sebenarnya sebagai serangan balik terhadap Mahkamah Konstitusi dibandingkan upaya menegakkan hukum ya. Kalau kita perhatikan konteks pasal 24C ya dan pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan peradilan itu kan kekuasaan yang merdeka. Merdeka dari siapa? Dari polisi, dari eksekutif, dari legislatif, dari peradilan, termasuk merdeka dari Pak Ruli sendiri begitu. Jadi tidak saya gini ya, jadi belum selesai. Jadi saya meyakini bahwa MK sudah jalani itu semua, prosesnya sudah sangat baik. Dan tidak ada yang mempersoalkan di internal Mahkamah Konstitusi, ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, apa yang dimunculkan oleh Pak Ruli ini kan lebih karena banyak faktor ya. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya perkara Bung Ruli sedang ditolak di MK atau seperti apa. Tetapi yang jelas menurut saya ini semua sudah berjalan dengan baik dan MK sudah dengan pendiriannya, tidak ada yang dilanggar MK. Oke, baik. Dalam putusan. Baik, faktornya apa aja? Iya, silakan. Oke. Jadi gini, pertama ini ada pembangkangan hukum, ya, pembangkangan hukum termasuk rekayasa hukum oleh Ketua MK ilegal dalam menerbitkan keputusan MK nomor 8 tahun 2024. Ini rakyat harus tahu. Kenapa? Karena kalau orang mengajukan uji materi ke MK, itu pemohon itu bisa warga negara Indonesia, masyarakat, bisa badan hukum, kesatuan masyarakat adat, pemerintah atau lembaga. Artinya apa? Yang diutamakan ini warga negara Indonesia. Bayangkan kalau hari ini kita tahu bahwa Ketua MK ini merekayasa hukum, ya, tidak menjalankan betul-betul yang namanya putusan. Ya, ini masih menjalankan pasal tanggal 9 November 2023. Ini kan satu kesatuan tidak diperintahkan oleh petun untuk dibatalkan. Ini jelas amar putusannya membatalkan SK nomor 17. Tidak membatalkan. Di mana dalam SK 17 ini Anda harus lihat ya, Ferry. Ini rapat pleno 9 November disebutkan, artinya tapi kan tidak dibatalkan prosesnya tidak dibatalkan. Dasar hukum penerbitan SK ini, rapat permusyawaratan. Penerbitan SK ini sudah dibatalkan. Enggak, yang dibatalkan SK-nya. SK 17 ini sudah dibatalkan oleh putusan nomor 604. Ya, berarti petun tidak jeli dong. PT UN punya kewenangan loh. Ya, karena di petun itu ada dua, Ruli. Ini kan penafsiran. Pertama, satu keputusan kebijakannya. Itu sudah final kedua, tindakannya tidak dibatalkan. Nggak bisa lagi kita melakukan penafsiran karena sudah ada final. tafsir. Ini Anda namanya yang menafsirkan mencoba mengakali putusan PT UN nomor 604. Di amar tidak ada. Bapak, biar pemirsanya juga mengerti. Biar pemirsanya juga mengerti. Nah, maksud dari yang harus dibatalkan itu yang mana? Jadi gini, ini kan SK 17. Ini tindak lanjut putusan MK. Sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tun. Putusan MK juga sudah diuji PT UN dengan pengujian derivatif. Jadi satu kesatuan dengan objek sengketa ini. Dan menurut Anda itu belum dilaksanakan putusannya oleh MK? Lah, ini masih mengutip 9 November 2023. Jadi memang ini akal-akalannya adalah melaksanakan tindak lanjut putusan pengadilan, tapi kemudian masih mencantumkan hasil pleno 9 November barang yang sudah mati. Baik. Bung Ferry, akal-akalan, ada akal-akalan. Ini membohongi publik ini. Sebenarnya Ruli sedang memainkan akal-akalan juga. Kebetulan dia kan jadi ahli di perkara pengujian undang-undang kepolisian. Ini amar putusan. Undang-undang kepolisian itu mengalahkan Ruli dan teman-temannya. Sehingga kepolisian sekarang tidak boleh mengisi jabatan sipil.
kita lagi karena faktor itu Ruli kan agak marah dengan Pak Soehartoyo dan kawan-kawan. Ini kita lagi bahas ya, tunggu, saya selesaikan. Tadi saya kasih kesempatan. Nah, sehingga kemudian lahirlah pengaduan-pengaduan seperti ini karena MK sedang bekerja dengan baik. Nah, problematikanya kan begini, seluruh amar itu dijalankan, perintah cabut SK dilakukan, perintah memperbaiki SK juga dilakukan. Tidak ada yang dilanggar oleh Mahkamah. Yang Ruli permasalahkan adalah kewenangannya Soehartoyo menerbitkan SK nomor 8 tahun 2024 tanggal 30 Desember. Ini saya jelaskan. Ini Ruli mempermasalahkan MK mengutip dalam konsideran pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tadi kan Ruli kan? Loh, saya jelaskan juga ini kan keliru loh. Ini saya tahan dulu biar pemirsa juga mengerti. Ruli mengutip bahwa karena pertimbangan atau konsideran SK itu mengutip rapat permusyawaratan hakim, lalu dia mengatakan bahwa kenapa MK kemudian dalam permasalahan penerbitan SK berikutnya mengutip lagi itu rapat dalam penentuan ketua. Ya karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempermasalahkan tindakan rapat itu. Karena begini, ada dua jenis kan. Satu yang dibahas karena kebijakan atau basickingnya keputusan ini. Kedua tindakan itu boleh dipermasalahkan. Karena yang diputus hanyalah keputusannya bukan tindakannya. Tindakan tidak termasuk yang kemudian di dalam amar perkara ini. Oleh karena itu MK mempertimbangkan kenapa lagi harus dilakukan rapat permusyawaratan hakim untuk memilih ketua. Toh tindakan, tunggu dulu. Toh tindakan putusannya ini sebelum menyesatkan publik. Sebelum menyesatkan publik. Sebelum Anda juga memotong-motong dan menyesatkan publik. Karena Anda sedang marah dengan Mahkamah Konstitusi. Enggak marah loh, ini kalau meluruskan masalah kok. Iya, makanya. Jadi gini, tidak ada amar putusan yang kan dijalankan semua kan? Bentar. Kalau SK nomor 8 berdasarkan keterangan Wakil Ketua MK Saldi Isra, menurut saya itu keterangan yang disampaikan adalah keterangan ngawur ya, pembodohan publik dan mencoba mengakali putusan pengadilan Tun. Tidak ada satupun amar putusan yang memerintahkan untuk memperbaiki ya SK pengangkatan Soehartoyo. Tidak ada, ini amar putusan. Ya, amar putusan itulah yang harus diperintahkan dilaksanakan. Nih, termasuk ada perintah pemilihan ketua baru nggak di MK? Otomatis dong, karena sudah dibatalkan pengangkatannya, proses pemilihan itu harus diulang lagi. Nah, kalau pasal 24 huruf C itu tidak dijalankan mengenai ketua MK dipilih dari para hakim-hakim MK. Saya coba cek di MK, tidak ada, bahkan profilnya Soehartoyo di website MK masih mencantumkan berdasarkan tanggal 9 November 2023, padahal di hari yang sama itu SK nomor 17 itu terbit. Itu satu. Yang kedua, permasalahan kedua, pasal 21 ayat 3, ketua MK sebelum memangku jabatan dia diambil sumpah di hadapan mahkamah. Faktanya tidak pernah ada pengucapan sumpah ketua MK Soehartoyo sejak tanggal 30 Desember. Ini bahaya sekali ya. Ada kejadian kejadian di Talaut. Bupati Talaut belum pernah dilantik. Dia tidak berani memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan di sana. Kami garis bawahi. Ini artinya masalah pelantikan mengucap sumpah itu penting. Mengucap sumpah itu penting, Bung Ferry. Itu sama melanggar konstitusi, Pak. Melanggar konstitusi. Dijawab usai jeda, Bung Ferry. Pemirsa jangan kemana-mana. Diskusi kami segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Ensor. Tadi saya bertanya kepada Bung Ferry, jadi harus mundur karena ada pembangkangan terhadap hukum ini. Ya kan diminta mematuhi putusan peradilan. Putusan peradilan itu tidak ada memerintahkan mundur, tidak ada kocok ulang, tidak ada memerintahkan pemilihan ulang. Jadi yang dilakukan MK ya sesuai dengan amar itu, mencabut SK dan kemudian tentu saja dalam konsep hukum administrasi negara, SK itu dicabut dengan SK dan keluar SK baru kan begitu ya. Jadi tidak ada persoalan sejauh ini. Jadi kalau saya melihat sebenarnya ya ini kekecewaan Bung Ruli dan teman-teman saja, wajar ya. Karena ya kalau soal pemilihan ketua MK ini ya belum selesai. Kecewa, tapi kalau ya nggak apa-apa. Yang misalnya untuk diberhentikan hakim MK ke-99-nya itu kan tuntutan yang konyol. Oh itu wajar 99-nya pembiaran kok. Berhenti dan kemudian akan dilakukan pemilihan ulang kembali. Nah ini kan Pak Inosensius baru masuk nih, termasuk kena atau enggak gitu ya. Nah ini kan problematika yang menurut saya dibuat-buat saja, dicari-cari pembenarannya. Padahal kita tahu MK ya sedang baik-baik nih, sedang bagus-bagus. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak nyaman, termasuk Bung Ruli ya karena baru kalah
di dalam pengujian ya, dalam Ini perkara harus itu publik diluruskan, bisa karena lihat ya. Anda Publik bisa menebar melihat satu, apa bahwa namanya, enggak itu bisa saja framing ke media yang tidak benar. Saya tidak ingin memframing bahwa mencoba untuk membuat publik terpengaruh dengan saudara mengeluarkan statement itu. Dan ada biasa kaitannya. saja, saya juga sering kecewa dengan MK. Saya mengatakan dalam semua putusan, hakim. Ya itu. Jadi tidak ada bayangkan satu hakim memberhentikan semuanya. satu hakim MK, Tentu ada padahal Anda dong. bilang suruh patuh putusan. Ada putusan tidak menyebutkan. Ada alasan hukumnya. Putusan tidak menyebutkan membubarkan seluruh hakim. MK itu pasti tahu proses pemilihan ini. Yang kedua, pasti tahu ini kan berlebihan itu. Pembiaran ini merupakan pelanggaran hukum. Ya, apa pelanggaran hukum? MK patuhi seluruh amarnya. Sumpah seluruh hakim apa? Saya tanya Amanda, apa sumpah hakim MK? Ya, sumpah hakim yang mematuhi konstitusi. Iya. Anda yang tidak mematuhi konstitusi. Mana yang dilanggar? Enggak. Ini dilanggar. Menurut Ruli, iya dilanggar. Dimana saya mau tanya pemilihan ketua MK? Saya mau tanya di mana? Coba tunjukkan hasil pemilihan ketua MK. Putusan tahun 2024. Tunjukin. Ini mana? Ini sudah saya tunjuk. Tahun 2024. Ini sudah saya tunjuk. Amarnya sudah dipatuhi semua nih. Ini sudah dibatalkan. Bapak-bapak ditunjukkan juga. Boleh ditunjukkan juga ke kamera. Ini saya tunjukkan. Pemirsanya juga lihat. Inilah SK cacat hukum ketua MK ilegal. Sudah diperbaiki. Publik harus tahu supaya SK sudah dicabut. Ini pembohongan publik SK ini ya. sudah dicabut, sudah dibuat yang ilegal, baru. Ya, dia merekayasa hukum seolah-olah ada rapat pleno. Rapat pleno yang dibuat ini adalah 9 November 2023. Ini sudah dibatalkan oleh PTU. Kan Ruli mengatakan tadi, Mas Davi, bahwa pemililian ketua giliran saya ngomong. Sebentar, SK 17 ini termasuk sudah dipatuhi, ada rapat pleno 9 November. Dicabut, dipatuhi. Tapi ada perintah untuk mengganti ketuanya. Otomatis. Nah itu anehnya. Kalau dia tidak nyaman dengan, berarti kan harus ada pemilihan lagi. Itu kan logikanya. Terus siapa jadi ketua MK? Ya ini saya jelaskan. Siapa mau jadi ketua MK? Yang dipilih para hakim. Kan bukan Ruli yang memilih. Coba bayangkan. Rapat sudah ada 9. Nggak bisa. Orang ini rapat. Ini dan memutus SK ketua MK. Tahun 2024. Nah sekarang Pak Ruli tidak puas. Ini adalah sementara 99-nya puas. Ini berdasarkan memang Pak Ruli siapa gitu ya mengatur. Oke, sebentar, satu-satu. Ini biar tidak bias, pemirsanya juga mengerti. Bagaimana orang bisa kata dipilih bukan menunjuk dirinya sendiri. Ini dia menunjuk dirinya sendiri. Tidak ada sama sekali motif ketidakpuasan terhadap Anda. Oke, mengkritik ini ya. Bukan. Ini saya berdasarkan fakta hukum. Ya. Saya juga kita berdasarkan fakta hukum, bukan persepsi. Semua persoalan di pengadilan itu sudah final. Makanya Mas Davi tanya Bang Ruli, hanya membuktikan mana amar yang tidak dipatuhi MK. Amar putusan ini tidak dilaksanakan sebagai pembangkangan hukum. Ketika masih mencantumkan 9 November 2023, ini tandanya terjadi pembangkangan hukum. Ya, terus dari mana saya bisa mengatakan itu? Wakil Ketua MK Saldi Isra sudah mengatakan tidak ada pembatalan kepada SK pengangkatan Soehartojo oleh Pengadilan Tun. Pengadilan Tun hanya memerintahkan untuk diperbaiki. Di mana perintahnya yang untuk memperbaiki? Ini amar putusan. Mencabut. Ya saya belajar hukum, belum pernah saya mendapat referensi bahwa yang dieksekusi adalah bagian lain selain dari amar. Jelas belum pernah ada. Ini belajar seluruh hukum di mana? Amar itu jadi artinya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya hanya meluruskan. Saya minta 9 hakim mundur karena reasoningnya hakim MK disumpah itu dia memegang teguh undang-undang dasar 1945 tapi kalau kayak gitu, undang-undang. bukankah nanti akan berdampak pada kinerja Mahkamah Konstitusi yang tadi katanya juga lagi on fire nih? Ini soal lain. Dulu kita pernah ada masalah kok. Waktu zamannya Jaksa Agung Hendarman Supandji. Tapi kita bisa selesaikan dengan baik. MK harus melihat ini kejadian yang ada di lembaga Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara-perkara besar menyangkut kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Bagaimana kalau ketua MK-nya ilegal mimpin sidang? Nah, ini persoalan serius ini. Serius nih, Bung Ferry harus dijawab. Saya jawab dulu Mas Davi. Soal contoh Pak Hendarman Supandji. Pak Hendarman Supandji itu karena ada transisi periode kedua Pak SBY, ternyata Pak Hendarman itu tidak dikeluarkan SK sebagai Jaksa Agung di periode kedua. Nah itu yang dipermasalahkan oleh Pak Yusril. Ya betul memang. Nah ini dua hal yang berbeda. Tidak ada di SK dengan apa yang dibuat oleh MK itu dua hal yang berbeda. Ini SK-nya ada, yang kemudian dikritik. Intinya aja Pak Ferry. Belum selesai. Intinya nggak SK sabar itu kan betul. Sabar. Tenang. Bung Ruli. Boleh saya satu. Lalu SK itu berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara minta dicabut
sudah dicabut oleh MK. Karena SK-nya dicabut, dikeluarkan SK baru. Karena kesepakatan hakim, maka tidak adalah protes dari para hakim soal status Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang berhak menentukan hakim Ketua MK itu para hakim konstitusi, bukan yang lain. Nah, itu yang terjadi di MK sampai saat ini, detik ini tidak ada persoalan soal status hakim MK oleh para hakim konstitusi. Loh, gimana? Nah, itu kan harusnya merujuk kembali. Itu Undang-Undang Dasar. Kan sudah dipatuhi. Makanya Bung Ruli kan tidak pernah mau menjawab ya apakah amar putusan Tun itu dipatuhi. Boleh ya? Semua. Ya, ayo, saya belum selesai. Ini ya. Anda kan mengatakan saya belum pernah menjelaskan. Ini saya jelaskan ya. Ini belum, sabar. Itu sudah membatalkan pengangkatan Suhartoyo. Yes. Pengangkatan Suhartoyo yang dibatalkan di pengadilan adalah penerbitannya. Boleh nggak diterbitkan SK baru? Sebentar, penerbitannya itu berdasarkan pada hasil pemilihan. Hasil pemilihan Suhartoyo karena dibatalkan nggak menurut putusan hasil penilaian MK yang dianggap menyimpang. Betul membatalkan hasil pemilihan itu otomatis dong. Nggak ada otomatis. Emang otomatis robot? SK ini sudah dibatalkan. Enggak lah, ini kan konkret individual final. Semua harus terang benerang. SK pengangkatan gimana sudah diperbaiki dengan SK yang baru. Saya tanya, Suhartoyo dasarnya dari mana? Dari Ketua MK? Dari proses pemilihan. Pemilihan dibatalkan nggak? Dibatalkan, ini mana? Dasar hukumnya. Mana? Nih, pasal 17 ini. Baca mana? Ini pasal 17. Putusan itu jangan Anda alihkan. Itu baca. Mana pembatalan? Satu, menyatakan batal keputusan. Apa? Keputusan. Proses pemilihan batal nggak? Otomatis dong. Enggak dong. Anda menafsirkan ini. Meminta untuk dicabut putusan itu, lalu dibuatkan yang baru. Karena ini ada rekayasa hukum. Memang itu yang terjadi. Inilah yang belum pernah terbongkar di publik. Masyarakat harus tahu. Kita juga akan bongkar kemana sebenarnya perkara ini. Dan MK sedang bagus, sedang memperbaiki kepolisian. Dan Ruli adalah salah satu ahlinya yang kemudian kalah kemarin. Nah, sekarang meributkan Suhartoyo yang memutus dengan baik perkara ini. Jadi intinya saya mau katakan di sini. Jadi apa yang dikatakan Bung Ferry tidak benar ya? Tidak benar, itu namanya penafsiran sendiri. Itu sama dengan Wakil Ketua MK, Saldi Isra mengarang-arang itu dalam membaca amar putusan. Tidak ada perintah perbaikan SK. SK sudah dibatalkan, termasuk di dalamnya itu adalah pemilihannya. Kalau pemilihannya itu sudah dibatalkan, maka dia wajib kembali ke pasal 24 huruf C. Ketua MK dipilih dari dan oleh para hakim MK. Artinya akan ada kocok ulang yang prosesnya akan mungkin tidak sebentar gitu. Loh, itu kan cuma menghadirkan rapat pleno, karena secara administratif diperintahkan lagi. Jadi ada dua perintah, pasal 24 huruf C yang menyatakan Ketua MK dipilih dari oleh para hakim konstitusi, dan di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang MK mengatakan juga harus melalui rapat pleno. Itu dipertegas lagi. Harus melalui rapat pleno pemilihan Ketua MK. Tapi gini, menurut Anda kalau finalnya rapat pleno Ketua MK tidak pernah terjadi hari ini, sehingga Suhartoyo menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua MK. Itu salah satu tindakan yang inkonstitusional. Tindakan pembangkangan terhadap putusan PTW nomor 604 dan seluruh 9 hakim MK yang membiarkan Suhartoyo sebagai Ketua MK ilegal ini harus mundur. Harus mundur. Atau setidaknya diganti oleh 3 pengurus lembaga ini. Bung Ferry. Ya, 9 orang hakim itu memang sedang mengecewakan Bang Ruli. Dan gak ada kaitannya ke sana. Ya ada kaitan lah. Orang lagi ngomongin kasus ini. Kalah, sekarang muncul lagi. Padahal pengangkatan ini sudah lama. Enggak, tidak masalah. Makanya argumentasi Bang Ruli kan tidak solid. Dibilang. Yang namanya kalah itu artinya apa? Menghukum tergugat. Giliran saya dulu. Ini kan menghukum tergugat. Berarti kan apa? Suhartoyo sudah kalah. Jangan membela diri, ini sudah kalah. Menghukum tergugat membayar biaya perkara 369.000. Sabar. Di dalam pengadilan, itu artinya kalau pihak yang kalah itu dihukum. Jangan membela diri. Ada konsekuensi hukum di situ. Semua. Ini sudah menghukum. Jangan cari-cari mengakal-akali kita kasih kesempatan Bung Ferry dulu. Jadi pertama seluruh amar yang disebut Bang Ruli sudah dijalankan MK. Apa yang kemudian dijelaskan Bang Ruli bahwa ini harus juga membatalkan proses pemilihan, itulah tafsir hukum. Dia sedang mencoba mencari-cari jalan untuk pemberhentian 9 hakim konstitusi. Sudah selesai, karena memang 9 ini ya kemarin membuat dia kecewa. Kedua, misalnya di dalam putusan tidak ada satu kalimat pun yang membatalkan proses pemilihan Ketua MK. Lalu diterbitkanlah kemudian SK yang baru untuk memastikan proses berjalannya administrasi di Mahkamah Konstitusi. Di dalam hukum administrasi itu diperkenankan.
Nah sekarang tentu saja publik akan melihat ya sejauh mana nih upaya kocok ulang Hakim Konstitusi ya mengganti 9 ini tujuannya akan kemana? Arahnya kalau kita baca ini sangat politis. Sementara Hakim MK dikatakan oleh konstitusi harus merdeka. Kalimatnya merdeka. Gini terakhir. Yang saya persoalkan ini bukan wilayah kerja MK dalam mengadili perkara. Enggak. Ini wilayah tindakan pejabat tata usaha negara dalam bidang yudikatif. Dalam menerbitkan surat keputusan sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini publik harus tahu. Ini bukan sesuatu yang dirahasiakan. Kalau proses pengangkatannya, pengisian jabatannya inkonstitusional, maka seluruh tindakan hukum dalam proses pengujian dipimpin sidang-sidang ketua MK itu bisa dipertanyakan keabsahannya. Itu konsekuensi hukumnya. Karena semua rapat pleno persidangan itu dipimpin oleh ketua MK, bukan ketua majelis. Jadi artinya nggak ada istilah di Undang-Undang Hukum Acara MK dipimpin ketua MK ilegal, nggak ada. Adanya ketua MK. Di semua putusan itu juga sama. Ya itu tujuannya bahwa ini putusan yang jatuh sebelumnya juga ilegal. Nah kebetulan dia kalah kemarin. Loh, kok larinya ke sana? Itu kan meluruskan. Kok Anda kan membela diri terus, sudah kalah jangan membela diri. Kita adalah putusan PT UN. Soehartojo sudah kalah jangan membela diri. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Bung Ruli sudah hadir bersama kami di studio. Bung Ferry juga terima kasih. Luar biasa diskusinya sore hari ini panas. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut digelar di Ksatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Acara dimeriahkan dengan upacara militer, parade alutsista dan pasukan marinir, serta penyematan baret ungu kehormatan Korps Marinir kepada Panglima TNI. Peringatan puncak diawali dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peringatan ini diwujudkan sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada prajurit Korps Marinir atas dedikasi dalam menjalankan tugas negara. Dalam kesempatan ini, Panglima Korps Marinir Letjen TNI Marinir Endi Supardi menyematkan baret ungu kehormatan kepada Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir ke-49. Peringatan kali ini menjadi momentum Korps Marinir untuk meningkatkan profesionalisme, kekompakan, dan komitmen pengabdian prajurit marinir kepada masyarakat dan negara. Tak hanya upacara militer, turut pula dimeriahkan oleh pertunjukan alutsista, mulai dari tank, kendaraan taktis, roket, dan ketangkasan pasukan intai amfibi marinir. Rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir tahun 2025 ini, yang mana tadi telah kita saksikan bersama, diawali dengan pengangkatan warga kehormatan marinir bagi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peringatan kali ini sebetulnya juga sudah diawali dengan beberapa kegiatan yang merupakan rangkaian dari peringatan HUT ke-80 Korps Marinir ini yang dilaksanakan di seluruh jajaran Korps Marinir dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, bahkan juga sampai melaksanakan bedah rumah yang ditujukan kepada rumah-rumah keluarga besar Korps Marinir. Acara ditutup dengan pesta rakyat yang menyediakan ribuan porsi makanan gratis dari 48 stand kuliner UMKM gratis untuk masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memimpin apel Saka Bayangkara dan patroli keamanan sekolah di lapangan presisi Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin pagi.
Dalam apel Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengajak para siswa yang tergabung dalam Pramuka Saka Bayangkara dan polisi siswa keamanan sekolah menjaga keamanan dan ketertiban untuk kenyamanan Jakarta, mencegah tawuran dan perundungan. Karena kegiatan ini adalah kami canangkan ya untuk membantu situasi yang aman dan kondusif di masing-masing lingkungan sekolah. Ya, baik kerjasama kolaborasi antara Saka Bayangkara dengan polisi siswa keamanan sekolah dalam hal tugas-tugas preemptif. Ya, tugas preemptif adalah pencegahan. Pencegahan itu dalam hal apa? Pencegahan dalam hal terjadinya tawuran, terjadinya penyalahgunaan narkoba, ya. Pencegahan terjadinya adanya perbuatan-perbuatan negatif seperti perundungan. Peran siswa tak harus besar, keamanan Jakarta justru terjaga dari tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan menjaga ketertiban, membantu sesama dan menjadi teladan bagi teman-teman di sekolahnya. Jaga Jakarta. Presiden Prabowo Subianto luncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bekasi. Peluncuran tersebut sekaligus menandakan era baru implementasi digitalisasi pendidikan. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Presiden Prabowo Subianto luncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bekasi. Kehadiran Presiden Prabowo di SMPN 4 Bekasi disambut meriah. Tak hanya murid-murid hingga guru sekolah, warga sekitar pun ikut menyambut kedatangan Prabowo. Mereka berbaris dan menyalami Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menyebut digitalisasi pendidikan ini merupakan cara pemerintah untuk mempercepat perbaikan pendidikan di Indonesia. Digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini. Kita tahu guru perlu ditatar, dan kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana guru-guru kita kurang kompetensinya, tidak salah, seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematik, ya kan, biologi, kimia, fisika, mungkin susah di daerah-daerah, laboratorium sulit dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Tapi walaupun kita lompat, kita kejar lagi bahwa kita ingin, saya katakan tadi, memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita ingin konsolidasi sekolah-sekolah itu. Kalau sekolah-sekolah itu muridnya sudah kurang, kita konsolidasikan. Dan kita bikin sekolah-sekolah yang bagus. Sementara menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, nantinya akan dibagikan sebanyak 172 smartboard ke sekolah-sekolah di Indonesia. Abdul Mukti menambahkan, pembagian smartboard ini merupakan bagian dari digitalisasi pendidikan. Sampai 16 November 2025 pukul 22, ini update sampai tadi malam Pak Presiden, sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025. Acara peluncuran sekaligus menandakan era baru implementasi digitalisasi pendidikan yang dilakukan secara masif di bawah pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dari Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan.
Dalam kunjungannya ke SMP 4 Kota Bekasi, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan tidak saling membenci. Prabowo menilai tak ada gunanya banyak omon-omon karena persoalan rakyat butuh cepat diselesaikan. Gunanya saling membenci, tidak ada gunanya saling dendam, tidak ada gunanya saling curiga, tidak ada gunanya. Rakyat membutuhkan hasil yang cepat. Tidak boleh terlalu banyak omon, pinter ngomong. Tidak, kita harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat kita. Dan saya terima kasih. Selain meninjau proses belajar mengajar siswa dalam peluncuran interaktif panel di SMP 4 Bekasi, Jawa Barat, ada momen menarik saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan para siswa yang mengundang gelak tawa dalam kunjungannya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat mengecek langsung penggunaan smartboard di dalam ruang kelas. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji JAT dengan PH universal, di mana JAT-JAT-nya sedang... Presiden Prabowo pun mengikuti proses belajar mengajar bersama murid-murid SMP Negeri 4 Bekasi. Kasih tepuk salut. Aku salut sama Dinda. Salut. Jadi anak. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menyambangi para siswa yang tengah belajar mengenai simulasi fase bulan menggunakan interaktif flat panel. Dengan santai, Prabowo menantang boxing seorang siswa. Momen ini membuat para siswa dan guru tertawa. Dengan peluncuran interaktif panel, Presiden Prabowo meminta semua pihak bersama-sama membangun Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang Bapak. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Hendak mengambil ikan hasil pancingannya, dua pemancing hilang tersapu ombak. Aksi dua pemancing terjatuh terjadi di Pantai Cikeus, Sukabumi, Jawa Barat dan terekam kamera warga. Mantap guys. Ikannya meronta-ronta. Awas hati-hati. Oke. Momen ketika dua orang pemancing yang bernama Ujang Agus dan Denny Setiawan saat tengah memancing ikan di Pantai Cikeus, Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, terjatuh viral di media sosial. Sebelumnya kedua korban yang terlihat memancing di atas bebatuan, namun tak lama kemudian ombak besar datang. Kemudian dua korban terjatuh dan terseret ombak hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi untuk mencari kedua korban. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi awal kedua korban hilang hingga ke tengah laut. Cuaca dan gelombang tinggi menjadi kendala tim SAR dalam melakukan proses pencarian kedua korban. Korban berusaha untuk mengambil ikan, namun tiba-tiba ombak besar datang menghantam korban hingga korban terjatuh ke laut dan terseret arus sehingga korban hingga saat ini dinyatakan belum ditemukan. Basarnas beserta tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menerjunkan kurang lebih 50 personil. Pada hari Minggu, pencarian sempat dihentikan sementara. Namun, Senin pagi proses pencarian para korban kembali dilanjutkan. Basarnas Sukabumi mengerahkan 50 personil dan menggunakan perahu karet sejauh 2 mil dari lokasi kejadian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Gazebo di kampus Universitas Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa belasan mahasiswa yang sedang berlatih teater. Sementara itu polisi menggelar olah TKP untuk mengungkap penyebab ambruknya gazebo. Bangunan gazebo di kampus Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk Minggu siang. Mahasiswa pun panik dan berhamburan ke lokasi. Akibatnya, 18 mahasiswa yang sedang berlatih teater mengalami luka-luka akibat tertimpa bangunan.
Tadi jurusan dari Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2024 yang memang kebetulan lagi latihan drama yang memang hal tersebut sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah. Kalau kejadian itu emang pukul berapa sih tepatnya? Tadi kebetulan pukul sekitar 12.50 menjelang jam 1. Sejumlah korban yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi langsung datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mendalami penyebab ambruknya gazebo. Gazebo atau sebagian bangunan depan di salah satu fakultas di kampus Unsil, yang mana itu menyebabkan 18 korban jiwa. Namun dari 18 korban jiwa itu terdiri dari 17 luka ringan, 1 yang luka berat. Dan yang luka berat itu sekarang sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Yang lainnya itu ada yang sudah kembali ke rumah, ada yang sedang menjalani perawatan ringan. Kita juga telah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Adapun luas gazebo yang ambruk diperkirakan sekitar 6 kali 10 meter yang rangkanya terbuat dari susunan batang baja ringan dengan genting berbahan tanah liat, sementara lantainya dilapisi keramik. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil menemukan 1 jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ditemukan jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Petugas gabungan berhasil menemukan 1 jenazah korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Esia, 24 tahun. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi tertimbun tanah. Sementara jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke Puskesmas Pandanarum untuk dilakukan pemulasaran. Kemudian kami informasikan juga ada 1 orang meninggal dunia, namanya Aisyah, usia 24 tahun. Saat ini sedang kita persiapkan untuk pemakaman, dan yang dari rumah sakit yang kemarin yang dinyatakan luka atas tindakan untuk dikatakan itu sekarang meninggal dunia dan saat ini sedang bergerak ke Pandanarum untuk kita makamkan. Hingga saat ini data dari BPBD jumlah korban meninggal dunia tercatat 2 orang, 1 orang ditemukan di lokasi kejadian. 1 korban lagi berhasil dievakuasi malam hari usai kejadian. Namun mengalami luka cukup parah dan meninggal dunia di puskesmas. Kedua korban meninggal dunia merupakan ibu dan anak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor yang melanda Banjarnegara membuat ratusan orang dievakuasi. Sementara 194 rumah rusak terdampak longsor. Warga di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah panik saat mengetahui tanah longsor mendekati permukiman mereka. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan sudah tertimbun material longsor. Akibat longsor, 30 rumah tertimbun tanah. Sementara 194 rumah lainnya juga terdampak. Tak hanya itu, sebanyak 671 orang mengungsi ke tempat aman karena tanah rawan longsor kembali. Menurut data tadi malam dan laporan dari warga yang mengungsi, ada 27 orang yang masih belum diketahui keberadaannya. Ini masih kita terus lacak. Jangan-jangan dia ada di tempat saudaranya ataupun belum ngabari ke saudaranya, sehingga data itu masih bisa berkembang terus, sehingga ini masih terus dilacak. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Saat ini korban selamat diungsikan di 3 tempat berbeda, yaitu Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum.
Dampak longsor Banjarnegara, 194 rumah rusak dan 30 diantaranya rata dengan tanah. Warga diimbau tidak mendekat ataupun melakukan evakuasi barang karena pergerakan tanah yang tidak stabil. Inilah kondisi rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya karena panik menyelamatkan diri. Kini kondisi rumah warga rata dengan tanah akibat longsor tebing setinggi 100 meter menimpa perkampungan. 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga dinyatakan hilang. Sementara 194 rumah terdampak tanah longsor dan 671 warga diungsikan. Material longsor menimbun rumah warga setinggi 10 meter. Akibat peristiwa ini, 10 warga mengalami luka-luka. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. BPBD bersama tim gabungan saat ini melakukan pemetaan kondisi tanah menggunakan drone. Hasil pemantauan udara diperlukan untuk menentukan zona aman bagi tim penyelamat sebelum pencarian korban dilanjutkan. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Apakah masih ada pergerakan yang sangat signifikan ataukah sudah tidak ada pergerakan tanah, sehingga kalau sudah dipastikan tidak ada pergerakan tanah, baru tim-tim yang lain akan menuju ke lokasi untuk mencari barangkali masih ada masyarakat yang ada di lokasi itu. Jadi untuk saat ini akan kami. Pergerakan tanah yang tidak stabil menjadi ancaman serius dan membuat seluruh aktivitas evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau tetap waspada. Selain itu, warga dilarang mendekat ke lokasi bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Petugas masih memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Serem amat Pak. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin siang. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu dan juga bambu membuat api dengan mudah membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan juga warga sekitar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Awas hati-hati. Oke. Awas. Momen ketika 2 orang pemancing yang bernama Ujang Agus dan Denny Setiawan saat tengah memancing ikan di Pantai Cikeus, Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi terjatuh viral di media sosial.
Sebelumnya kedua korban terlihat memancing di atas bebatuan, namun tak lama kemudian ombak besar datang. Kemudian kedua korban terjatuh dan terseret ombak hingga ke tengah laut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di pelataran sekitar gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi dihadiri oleh seluruh tersangka, pihak-pihak kejaksaan, keluarga korban, dan LPSK. Dalam rekonstruksi, dua tersangka yang merupakan oknum TNI juga turut dihadirkan. Keduanya menggunakan baju tahanan berwarna kuning karena merupakan tahanan militer. Sedikitnya 57 adegan dari para tersangka telah dilakukan dan 17 tersangka dihadirkan. Terdiri dari 15 warga sipil dan 2 anggota TNI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam kamera pengawas di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Usai diculik, jasad Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi dalam kondisi terikat dan mata dilakban yang membuat geger warga setempat. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 4 pelaku. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya merupakan eksekutor pembunuhan. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku yang juga sebagai eksekutor melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga sebagai otak pembunuhan. Kini keempat pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak. Tim liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lukinamo kembali digelar. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 3 15 Kupang. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Dalam persidangan, auditor menghadirkan seorang ahli akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, yaitu Edi Manafe. Terdakwa yang dihadirkan kali ini adalah Komandan Kompi Letu Ahmad Faisal. Dalam keterangan ahli menjelaskan bahwa seorang atasan seharusnya menjalankan fungsi pembinaan kepada bawahannya. Namun, tindakan menyakitkan hingga menyebabkan kematian tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pembinaan. Ahli juga memaparkan pembinaan oleh 1 orang tidak akan menimbulkan dampak fatal. Namun, pemukulan yang dilakukan oleh banyak orang meskipun masing-masing hanya beberapa kali dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi, iNews melaporkan. Ribuan peserta mengikuti 10.000 langkah aktif tanpa batas dalam upaya pencegahan osteoporosis. Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk bergerak aktif sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, khususnya kesehatan tulang.
Anlin terus menunjukkan komitmen jangka panjang dalam meningkatkan kesehatan tulang masyarakat Indonesia melalui rangkaian program pendidikan dan pemeriksaan tulang gratis yang telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Lewat gerakan 10.000 langkah melawan osteoporosis, Anlin kembali mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan aktif yang sederhana namun berpengaruh besar bagi kekuatan tulang. Gerakan 10.000 langkah ini diharapkan mampu menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan harian demi mencegah osteoporosis. Dan kesehatan selalu berkomitmen ya untuk bagaimana mencegah dan mengobati lebih dini untuk penyakit-penyakit, terutama untuk penyakit tidak menular. Karena penyakit tidak menular itu merupakan beban nanti, terutama pada saat-saat kita memasuki usia lansia, termasuk osteoporosis. Penting kita melakukan kegiatan aktivitas fisik, tadi dikatakan 150 menit selama seminggu. Jadi setiap hari 30 menit, jangan juga dirapel ya. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan resiko penyakit tulang dan mulai membangun kebiasaan aktif bergerak setiap hari. I think one of the things that we found through the bone scanning is that we found the older generations are much more at risk than the younger generation of osteoporosis. That's one thing, but it is important for the younger generation to start taking steps today so that they can prevent getting osteoporosis and have strong bones when they grow into the future. Lewat kampanye massal dan edukasi berkelanjutan, Anlin berupaya membantu masyarakat memilih gaya hidup yang lebih sehat, termasuk meningkatkan aktivitas fisik dan memenuhi asupan nutrisi tulang sehari-hari. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bekasi. Peluncuran ini sekaligus menandakan era baru implementasi digitalisasi pendidikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Presiden Prabowo Subianto luncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bekasi. Kehadiran Presiden Prabowo di SMPN 4 Bekasi disambut meriah. Tak hanya murid-murid hingga guru sekolah, warga sekitar pun ikut menyambut kedatangan Prabowo. Mereka berbaris dan menyalami Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menyebut digitalisasi pendidikan ini merupakan cara pemerintah untuk mempercepat perbaikan pendidikan di Indonesia. Digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini. Kita tahu guru perlu ditatar, dan kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana guru-guru kita kurang kompetensinya, tidak salah, seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematik, ya kan, biologi, kimia, fisika, mungkin susah di daerah-daerah, laboratorium sulit dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Tapi walaupun kita lompat, kita kejar lagi bahwa kita ingin, saya katakan tadi, memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita ingin konsolidasi sekolah-sekolah itu. Kalau sekolah-sekolah itu muridnya sudah kurang, kita konsolidasikan. Dan kita bikin sekolah-sekolah yang bagus. Sementara menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, nantinya akan dibagikan sebanyak 172 smartboard ke sekolah-sekolah di Indonesia. Abdul Mukti menambahkan, pembagian smartboard ini merupakan bagian dari digitalisasi pendidikan. Sampai 16 November 2025 pukul 22, ini update sampai tadi malam Pak Presiden, sudah terkirim
sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025. Acara peluncuran sekaligus menandakan era baru implementasi digitalisasi pendidikan yang dilakukan secara masif di bawah pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dari Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Selain meninjau proses belajar mengajar siswa dalam peluncuran interaktif panel di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, ada momen menarik saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan para siswa yang mengundang gelak tawa dalam kunjungannya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat mengecek langsung penggunaan smartboard di dalam ruang kelas. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji JAT dengan PH universal, di mana JAT-JAT-nya sedang... Presiden Prabowo pun mengikuti proses belajar mengajar bersama murid-murid SMP Negeri 4 Bekasi. Kasih tepuk salut. Aku salut sama Dinda. Ada momen hangat saat Presiden Prabowo menyambangi para siswa yang tengah belajar mengenai simulasi fase bulan menggunakan interaktif flat panel. Dengan santai, Prabowo menantang boxing seorang siswa. Momen ini membuat para siswa dan guru tertawa. Dengan peluncuran interaktif panel, Presiden Prabowo meminta semua pihak bersama-sama membangun Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut digelar di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Senin pagi. Acara dimeriahkan dengan upacara militer, parade alutsista dan pasukan marinir, serta penyematan baret ungu kehormatan Korps Marinir kepada Panglima TNI. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Wiki Adrian. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Peringatan puncak diawali dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peringatan ini diwujudkan sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada prajurit Korps Marinir atas dedikasi dalam menjalankan tugas negara. Dalam kesempatan ini, Panglima Korps Marinir Letjen TNI Marinir Endi Supardi menyematkan baret ungu kehormatan kepada Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir ke-49. Peringatan kali ini menjadi momentum Korps Marinir untuk meningkatkan profesionalisme, kekompakan, dan komitmen pengabdian prajurit marinir kepada masyarakat dan negara. Tak hanya upacara militer, turut pula dimeriahkan oleh pertunjukan alutsista, mulai dari tank, kendaraan taktis, roket, dan ketangkasan pasukan intai amfibi marinir. Rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir tahun 2025 ini, yang mana tadi telah kita saksikan bersama, diawali dengan pengangkatan warga kehormatan marinir bagi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peringatan kali ini sebetulnya juga sudah diawali dengan beberapa kegiatan yang merupakan rangkaian.